Jadi mayoritas yang terbesar dari 200 itu adalah perusahaan ya, bukan perseorangannya. Alasannya karena sederhana, yaitu skala kewajiban pajak yang besar besar umumnya belum muncul dari aktivitas korporasi. Untuk kategori perseorangan jumlahnya ada, tapi porsinya relatif kecil. Dari 201 penunggang pajak yang besar, sejak tadinya 200 ada 201. Mungkin satunya dia nih, gue nggak pajak loh. Hingga September terdapat 84 wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau angsuran dengan total nilai 5,1 triliun. Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun udah clear lah. Yang jelas mereka nggak bisa lari lagi sekarang. Itu. Penerimaan sudah ada diskusi dengan Pak Presiden belum Pak? Nanti arahnya bagaimana? Penerimaan negara apa? Mengenai pembentukan badan penerimaan negara, apakah sudah ada diskusi arahnya? Sampai sekarang saya belum diajak diskusi dan saya nggak tahu seperti apa. Tapi kan kalau sekarang Pak Anggito pergi kan, mungkin wamen baru nggak ada kali ya. Saya nggak tahu. Saya akan usulin saya aja yang megang dua-duanya, pajak sama bea cukai, biar kita bisa beresin langsung cepat gitu. Baru mau ngusulin ya. Pak, tadi kan penerimaan baru bahas bea cukai PNBP belum di-highlight Pak ya untuk tahun depan gimana ada strategi naikin. Ada target nggak? Tambahannya kemarin naik yang itu 5,9 itu dari situ Pak, dari PNBP juga. Dari mana? Dari kepolisian. Dari Oh, ya. Ya, pada dasarnya akan kita dorong mereka untuk mengoptimalkan semua PNBP yang bisa mereka peroleh gitu. Ini susah karena kementerian lembaga yang ngerjain kementerian lembaga kan. Tapi yang jelas kita akan monitor dan kita peringatkan kalau terlalu rendah. Kalau transfer dari Danantara kira-kira udah ada proyeksi belum Pak kapan bisa mulai terjadi? Danantara kan sebenarnya harus transfer ke negara kalau misalkan dana minimum mereka sudah terpenuhi gitu kan. Kayak ada proyeksi nggak? itu cuma 1% dari itu ke negara. Target itu Pak, nggak ada. Itu relatif insignifikan, cuma 1% dari dividen. Jadi kita anggap kita nggak bergantung ke transfer dari Danantara ya. Itu undang-undang Pak. Sesuai dengan undang-undang, jadi nggak besar-besar amat. Mungkin dalam waktu dekat jangan ditargetkan mereka ngirim apa ke negara dulu. Kita targetkan aja biar mereka hidup dulu biar bisa investasi besar dan bisa tumbuh itu. Nanti kalau udah mulai berfungsi dengan baik, tumbuh dengan baik, baru kita incer tuh yang 1%. Untuk sekarang sih kami tidak targetkan, di tahun depan juga nggak ada tuh di anggaran kami. Udah yang belum? Yang lain. Sana belakang tuh. Belum ada pembahasan. Fiscal dominance. Jadi gini, tadi saya baru makan siang nang Gumur BI. Kita begini kompak pokoknya. Biasa nanti yang berpikir lebih keras untuk kerja. Jadi yang kerja mereka yang kerja lah. Gue bagian makan. Gimana supaya kebijakan lebih sinkron dan dampaknya lebih optimal ke perekonomian. Dan ini serius, kami betul-betul satu sinergi lah. Pak Ferry itu sama saya udah lama, temannya udah 20 tahun lebih lah kenal baik. Dia researcher, saya researcher juga dulu. Kalau diskusi kadang-kadang di WC tuh. Lu gimana? Ya gitulah. Kadang-kadang gitu, jadi gitu ya. Bingung kan lu? Sambil di ya kalau habis rapat, habis di simposium di sana ngobrol gimana di situlah. Kadang kan seminar gitu. Jadi
Kami dengan Bank Sentral dekat dan kebijakannya akan amat sinkron ke depan. Kita akan menjalankan kebijakan kita masing-masing secara optimal dalam ruang wewenang yang kita punya masing-masing. Terus yang kedua apa? P2SK. Apa? Nggak ke keuangan lagi? Tahu ya? Oh itu kayaknya kalau itu kan kalau untuk LPS nggak ke DPR kalau ditentukan pun ke sana. Tapi kalau nggak dirubah juga otomatis 2 tahun lagi ke sana. Untuk keuangan seperti apa dampaknya? Bagus. Kerja kita lebih sedikit. Sama independensi BI kan di draft revisi UU tersebut kan ada riskan, jadi akan hilang independensinya. Jadi apakah nyata kalau BI sama pemerintah kalau koordinasi dengan dia? Jadi bukan gitu. Yang penting adalah gini, Bank Sentral akan fokus pada kegiatan sesuai dengan wewenangnya. Kami juga akan sesuai dengan wewenangnya, sesuai dengan kami, sesuai dengan undang-undang. Kira-kira itu. Nggak ada laporan ke saya, itu kan saya naruh uang aja di sana, habis itu suka-suka banknya. Nggak ada, nanti kapan-kapan kita intip, tapi nggak ada kewajiban melapor ke kita. Kalau Anda taruh deposito di bank, banknya suruh lapor ke Anda nggak kan kira-kira? Sama seperti itu juga. Cuman saya uangnya sekarang banyak, saya taruh itu jeder. Kan kita monitor belinya di mana. Tapi nggak harus lapor, suka-suka dia. Ya tapi kalau ngelanggar yang itu ya kita marahin gitu. Kan saya pengawas Danantara juga. Kuat loh. Gue nggak boleh ketawa ya. Enggak harus lapor sebetulnya, dirjennya aja pengen gaya. Dia pengen gaya, ini, tapi basically saya disuruh diamin aja. Suka sama mereka. Tapi kita lihat dari waktu ke waktu seperti apa pelaksanaannya. Ini betul-betul market base. Saya nggak mau intervensi, makanya saya taruh itu udah saya diamin. Biar mereka mikir sendiri. Kan saya udah bilang, jangan saya yang mikir. Tapi ini kan insan business entity kan, insan apa? Profit oriented agent kalau bahasa Inggrisnya itu. Orang yang mencari keuntungan. Kalau kita dikasih seperti itu, dia pasti akan cari keuntungan, otomatis. Jadi kita sekarang sebetulnya trigger kemampuan mereka untuk berpikir mencari keuntungan. Sesuai dengan trending yang mereka punya selama ini. Kan kalau bank disuruh cari keuntungan kan. Kalau saya, Menteri Keuangan bukan. Saya social optimizer. Menciptakan kesejahteraan untuk semuanya. Bukan untuk saya sendiri. Gitu kira-kira. Kalau business entity, profit oriented, profit maximizer, memaksimalkan keuntungan mereka. Itu yang saya suruh saya paksa untuk bekerja kira-kira. Pertumbuhan kreditnya kelihatannya berapa lama? Kalau pengalaman masa lalu sih sebulan udah kelihatan. Cuman kan belum keluar datanya, baru 2 minggu. Nanti kalau udah sebulan pasti kelihatan. Tapi ya saya pikir sistem udah merasakan itu harusnya. Udah mulai gairahnya mulai kelihatan harusnya sih. Bunganya ya, bunga udah turun kan. Buktinya tuh Hotman udah marah-marah. Siapa lagi yang marah? Ya udah bukan marah-marah, protes lah. Walaupun dia bilang saya mendukung. Dia udah belanja banyak, ya bagus. Belanja lagi lebih banyak. Belum ada pembahasan. Keuangan negara antum masuknya ke apa? Pasti ke itu kan batas defisit sama batas utang kan. Arahnya ke sana. Belum ada diskusi ke sana sampai sekarang, tapi yang jelas kita akan memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan batas yang ada sampai impact-nya optimum ke perekonomian. Dalam pengertian gini, uangnya nggak ada yang nganggur sampai akhir tahun gitu. Kita aktifin itu dulu. Nanti misalnya kepepet banget, baru kita pikir. Tapi gini, kalau ekonominya tumbuh cepat kan pajak juga kencang juga. Pasti turun juga nanti rasio itu per PDB-nya. Kalau kita lihat zaman dulu ya, zamannya SBY di mana private sector jalan kan, itu rasio tax per GDP-nya sekitar 0,5% lebih tinggi dibanding pada saat Pak Jokowi. Itu udah 100, itu tuh 5,5% tuh. Sekarang 0,5% itu sekitar 100
100 triliun lebih income saya dari situ tanpa ngapa-ngapain. Jadi nanti kita lihat kalau tumbuhnya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Kalau tumbuh ekonomi kita, let's say saya berhasil mendorong ekonomi kita tumbuh tambahnya 1% dari sekarang 5 ke 6% ya. Itu kan 1% dari PDB itu sekitar 250 triliun. Tambah tadi tax ratio tambah itu 250 ya lebih 300 triliun, 350 triliun saya tambahnya. Makanya ya kita berusaha mati-matian sekarang untuk memastikan kebijakan yang saya dorong kemarin jalan, dan nanti kita nggak lama juga akan adakan di bottlenecking di private sector. Kan udah di Pak Menko Perekonomian sudah bilang kan kita akan membentuk program tim akselerasi pembangunan program-program pembangunan nasional kan. Di situ selain saya dorong belanja belanja pemerintah, nanti saya akan buka juga forum pengaduan dari pengusaha-pengusaha dimanapun di seluruh Indonesia yang saya akan gelar perkara setiap minggu. Dari situ saya akan mempercepat private sector juga. Ya capek sedikit tapi income-nya akan besar kalau private sector jalan tadi. Jadi ini bukan satu langkah aja, ada banyak langkah nanti yang untuk memperbaiki ekonomi kita dengan cepat. Jadi mesin fiskal, mesin swasta yang didukung oleh moneter ya, itu akan dihidupkan dua-duanya. Ya nggak besok, tapi dalam waktu berapa minggu pasti akan mulai kelihatan. Pak, terkait perpajakan Pak, mungkin Pak, kemarin kan sudah sempat ada regulasi terkait penunjukan Inkapas untuk menurut pajak gitu Pak. Tapi sama Kemenkyu belum dieksekusi gitu Pak. Itu rencananya Kemenkyu mengeksekusi kapan Pak? Nah ini udah kami sedang ngetes sistemnya ya. Sudah bisa diambil, uangnya udah bisa diambil, beberapa diambil ya, jadi sistemnya udah siap. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi, uang 200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya. Baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas, sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan, iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Ya gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Lu rajin amat lu, yang lain dah. Yang lain, lu udah berapa tanya nih. Penerimaan pajak dari wajib pajak prakerja yang selama ini bayar tarif setiap 35%. Itu belum kita diskusikan. Jadi begini, kita pastikan aja mereka comply ke peraturan yang ada dulu. Jangan kabur-kabur, itu aja. Jadi kita nggak naikin tarif dan lain enggak. Tapi kan kita fair treatment. Oh udah siap ya, bentar lagi. Wah sebentar lagi. Oh jauh ya. Jadi kita pastikan mereka bayar sesuai dengan peraturan dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Terakhir ya, satu lagi terakhir ya. Saya mesti berangkat katanya rupanya. Ini nih.